Anda melihat sejauh ini evaluasi dari peran institusi perbankan dan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Evaluasinya mungkin di 2025 kemarin dan untuk 2026, projection dari Anda silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Safrina ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi Indonesia Q4 2025 gitu ya, kita sudah melihat mulai ada semacam trajektori penguatan ya. Dilihat dari data-data indikator ekonominya juga banyak yang kemudian menunjukkan perbaikan. Kita lihat dari sisi konsumsi, penjualan retail sudah meningkat, dan yang paling penting adalah consumer confidence itu juga sudah mulai picking up di Q4 2025. Indikator Bank Mandiri, big data kita, Mandiri Spending Index juga menunjukkan peningkatan yang juga cukup signifikan. Ya, jadi kita berangkat dari posisi atau kondisi yang sebenarnya trajektori atau momentum pemulihan ekonomi. Overall tahun 2025 kita juga melihat ekonomi ini masih tumbuh di kisaran 5,1%. Ya, ada sedikit akselerasi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, pencapaian ini tentunya di tengah kita tahu ya situasi geopolitik global yang tidak menentu gitu ya. Kita tahu tahun lalu ada tarif war. Tahun 2026 juga sepertinya tidak berbeda jauh berbagai resiko geopolitik global ini. Sehingga semuanya ini kemudian mengindikasikan ekonomi kita tuh resilient gitu kan ya. Nah, sekarang sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi ini untuk terjaga sampai 2026. Nah, bagaimana peran dari institusi keuangan ya dan juga perbankan? Tentunya kita adalah katalis ya, kita adalah agent of development ya. Jadi bagaimana supaya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi terakselerasi lebih baik? Tentunya kita harus memiliki kondisi sistem keuangan yang sehat gitu ya. Dan so far kita lihat kalau dari kami sektor perbankan ya, kita melihat kondisi fundamental perbankan itu cukup solid. Dan berbagai kebijakan pemerintah baik dari sisi moneter ya, dari sisi Bank Indonesia dan juga dari sisi kebijakan fiskal itu sangat akomodatif ya, sehingga kita lihat kondisi likuiditas ini sekarang cukup baik, cukup ample, cukup memadai. Nah, memang sekarang tinggal mempertemukannya dengan sektor real. Kalau sektor real kemudian bisa bergerak gitu ya, persepsinya membaik, confidence-nya membaik, penyaluran kredit atau penyaluran pembiayaan itu akan lebih cepat, bisa lebih terakselerasi. Nah, ini masalahnya adalah transmisi gitu ya, apakah dari kondisi fundamental perbankan yang sudah cukup solid ini bisa segera nyambung, segera ketemu dengan pemulihan dari sisi sektorial. Jadi saya pikir tahun 2026 ini kita bisa coba bagaimana menjembatani gitu ya antara sektor keuangan dan sektor real supaya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih terakselerasi. Jadi tadi di sesi pertama ada beberapa data yang kami lihat gitu ya mengenai DPK perbankan itu tumbuh di atas 10%. Tapi pertumbuhan kredit itu relatif belum menembus 2 digit. Ya, padahal kita tahu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikerahkan oleh Kemenq dan lain-lain untuk mendorong pertumbuhan kredit secara agresif di 2025 kemarin. Mungkin dari Bank Mandiri ada pandangan, Bu, mengenai hal ini. Mengapa saya juga bertanya mengapa hal ini? Karena tadi Ibu juga menekankan pentingnya jembatan antara sektor real dan perbankan, yaitu adalah tingkat kredit yang sehat, gitu ya. 2026 ini kira-kira bakal seperti apa juga, Bu? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat challenge di tahun 2025 ya, kondisi likuiditas ini 2025 itu di semester 1 tuh ketat gitu ya. Ada berbagai penyebab. Ya, pertama dari sisi globalnya. Salah satunya tadi Pak Fadlul juga mengutarakan capital flow yang masuk terbatas. Karena memang gejolak geopolitik global itu kan sumber dana. Kemudian yang kedua, waktu itu ada belanja fiskal yang tertunda sampai semester 2 gitu kan ya. Awal 2025. Karena memang masih banyak proses efisiensi dan realokasi. Lalu ada kinerja perdagangan yang di awal tahun 2025 ini agak seret lah gitu ya. Dan kita lihat dampak dari tarif dari reciprocal tarif Trump juga. Tapi kalau dari sisi kinerja perdagangan ternyata tahun 2025 masih cukup bagus gitu ya. Jadi sumber-sumber likuiditas ini mulai membaik di semester 2. Termasuk ada akselerasi belanja pemerintah
gitu ya. Dari sisi fiskal ada gelontoran uang yang masuk ke sistem, termasuk dengan penempatan dana sal perbankan. Lalu dari sisi moneter juga sama, Bank Indonesia tuh sudah menurunkan suku bunga sampai 5 kali ya tahun 2025 dan juga melakukan operasi moneter yang mensupport likuiditas gitu ya. Jadi memang kita lihat kondisi itu baru membaik di semester 2 ya menuju akhir-akhir tahun 2025. Sehingga pengusaha atau pelaku bisnis mungkin memang masih dalam tahap tadi kalau di panel sebelumnya wait and see, tapi Bu Sinta bilang selective expansion ya masuk akal karena memang kondisi ekonominya secara global terlihat very uncertain gitu kan ya. Di tahun 2025 itu juga kita lihat banyak korporasi yang kemudian memilih menggunakan pembiayaan internal atau bahkan melunasi hutangnya karena ini langkah-langkah manajemen resiko yang mereka lihat dari situasi ekonomi ya baik global maupun domestik yang terjadi gitu ya. Jadi kita masih dalam situasi seperti itu. Menuju akhir tahun 2025 sebenarnya penyaluran kredit ini sudah membaik. Ya memang belum bisa mendorong sampai double digit karena memang pemulihan sektoralnya tidak imbang. Ya, jadi ada beberapa sektor yang pulihnya cepat, ada beberapa sektor yang masih lagging behind gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat sebenarnya pelaku bisnis juga terbagi. Ada yang sudah mulai optimis, ada yang masih bersikap hati-hati gitu ya. Itu dari sisi sektor. Dari sisi segmen juga sama. Pemulihannya tidak imbang. Tadi juga di panel sebelumnya dibahas mengenai konsumsi, ya, mengenai kelas menengah Indonesia. Data 2025 Susenas dari BPS itu masih menunjukkan jumlah kelas menengah kita masih menurun. Sekarang proporsinya tuh hanya sekitar 16% dibandingkan sebelum pandemi yang 20%. Jadi ini kemudian masih menekan atau menghambat pertumbuhan konsumsi kita. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi kalau kita lihat pemulihan sektor yang cukup cepat itu rata-rata capital intensif. Sementara sektor-sektor yang justru menyerap tenaga kerja lebih besar, yang labor intensif itu agak lagging behind gitu kan ya. Sehingga penyerapan tenaga kerja juga masih terbatas. Masalah ketiga adalah quality jobs gitu kan ya, jobs yang tersedia ini rata-rata low skilled jobs gitu kan ya, dan bahkan beberapa kelas masyarakat itu pindah ke informal sektor ya. Kita lihat data terakhir juga dari Sakernas, data informal sektor kita sebenarnya proporsi pekerja formal itu sudah membaik sedikit. Kalau nggak salah di kisaran 42% proporsinya dibandingkan total populasi. Sebelum pandemi ada di kisaran 44% ya, jadi sudah agak membaik sedikit. Tapi kan tetap aja sektor informalnya lumayan besar ya, jadi kita lihat di sini hal-hal yang kemudian menghambat dari sisi segmen ya, artinya segmen kelas menengah bawah ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan gitu kan ya. Jadi ada pemulihan yang tidak imbang dari segmen, pemulihan yang tidak imbang dari sektor. Ya memang ini membutuhkan waktu gitu kan ya. Kalau kita lihat ya kita melihat dari sisi kondisi perbankan, kondisi keuangan, yang penting yang dijaga adalah kondisi likuiditas. Karena ini mengukur kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit gitu kan. Itu dari sisi sektor keuangan. Tapi dari sisi sektor real yang perlu didorong adalah bagaimana kita memperbaiki persepsi dari konsumen. Ya, konsumen kita lihat sebenarnya data-data sudah mulai membaik. Tapi persepsi dari sektor usaha, dari pelaku bisnis, bahwa memang ekonomi kita akan akselerasi tahun 2026, strategi pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Kalau mereka sudah di fit in dengan berbagai informasi strategi, mereka akan mulai melihat ada potensi ekspansi 2026. Tapi awal tahun 2026 kita mengalami lagi tantangan global ya, dari resiko geopolitik termasuk juga dari fluktuasi pasar keuangan ya, dengan adanya MSCI, Fitch ya, Moody's ya, Fitch belum. Nah itu kemudian juga mempengaruhi persepsi pada akhirnya gitu kan ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita melakukan komunikasi ya, koordinasi, dan pada akhirnya akan memperbaiki persepsi di pelaku bisnis. Ya, kalau pelaku bisnis feelingnya sudah confident, sudah enak, mereka akan ekspansi dan perbankan itu tinggal menunggu saja. Dan perbankan juga menyalurkan kredit dari sisi kita juga harus hati-hati ya, karena situasi seperti ini pastinya kita akan melihat ada beberapa segmen atau sektor yang memiliki tingkat kualitas aset
yang kurang baik misalnya ya. Walaupun secara nasional rasio kredit macet kita sebenarnya masih rendah di 2% ya. Artinya itu. Jadi bagaimana menjembatani, kita harus memperbaiki dari sisi persepsi gitu ya. Dan ini hal yang nggak mudah. Persepsi dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama yang paling cepat mempengaruhi persepsi orang adalah nilai tukar rupiah seperti kata Pak Fadlul ya. Dan kita juga memang melihat nilai tukar rupiah ini challenge-nya luar biasa besar gitu kan ya. Jadi ke depan itu, tapi kami melihat tahun 2026 proyeksi kami pertumbuhan ekonomi ini masih akan punya peluang untuk tumbuh lebih cepat ya. Dan saya juga melihat kemarin reaksi pemerintah, respon pemerintah ya terkait dengan MSCI, Moody's itu cukup cepat dan cukup terkomunikasikan dengan baik ya. Kita harapkan ini nggak akan sampai menyebabkan downgrade gitu kan ya. Sehingga ini sangat penting pada akhirnya untuk menjaga persepsi baik dari sisi investor ya dan juga pelaku bisnis. Ya, mungkin Sudah cukup jelas Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Dian. Tapi mungkin kalau saya mau singkat saja, kira-kira outlook kredit tahun ini seperti apa nih Bu? Tingkat kredit. pertumbuhan kredit ya. Iya. Jadi kalau kami melihat tahun 2025 itu 9,7% ya. Pertumbuhan ekonomi proyeksi kami ada di kisaran 5,2% tahun ini. Jadi 5,2% 2026. 2026. Overall ya Bu ya? Yes, modest acceleration gitu kan ya. Modest acceleration. Jadi tahun pertumbuhan kredit saya pikir akan inline ya, ada potensi menguat sedikit ya. Kami memperkirakan antara 9 sampai 10%. Oke, 9 sampai 10%. Dan untuk sektor-sektor yang kira-kira iklim usahanya baik gitu, menurut ekspektasi Anda di 2026 ini untuk mengenjot tingkat kredit apa saja Bu kalau dari Bank Mandiri melihatnya? Jadi kita melihat beberapa sektor nih masih cukup baik. Sebenarnya tahun 2025 nih ada beberapa sektor yang menurut kita kontribusinya besar terhadap perekonomian dan menunjukkan pertumbuhan yang mulai meningkat. Seperti contohnya manufaktur dan juga pertanian. Ya, tingkat pertumbuhannya 2002. Manufaktur dan pertanian. Ya, pertanian, kehutanan, perikanan ya, kan satu kelompok gitu ya. Itu mulai menunjukkan perbaikan, pertumbuhan. Jadi ada momentum yang harus kita manfaatkan di sini. Tentunya untuk manufaktur kita melihat memang yang paling besar adalah yang terkait dengan hilirisasi nikel. Dan juga sektor makanan minuman itu masih resilient ya. Tapi kita juga lihat kan kita beberapa waktu belakangan ini melihat sektor tekstil sepertinya agak suram, garmen agak suram. Nah itu di angka pertumbuhan 2025 sudah mulai picking up gitu ya. Jadi mungkin ada mulai perbaikan kinerja lah ya dari sektor-sektor yang tadinya terdampak oleh berbagai faktor global. Kemudian sektor-sektor yang didorong oleh kebijakan pemerintah itu juga akan tumbuh gitu ya. Jadi drivernya sih menurut saya cukup banyak, tapi yang penting itu tadi ya, bagaimana kita bisa menjaga persepsi ke depan ini tetap optimis. Ini yang terpenting.